Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Kholisatun-Nisa. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh pupuk silika cair terhadap padi hitam hasil iradiasi sinar gamma 100 Gray pada kondisi cekaman kekeringan. Padi merupakan makanan pokok beberapa negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Kebutuhan padi hitam semakin meningkat setiap tahunnya karena banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kebutuhan nutrisi pada kesehatan. Tetapi produksi padi hitam semakin menurun, bahkan sulit diperoleh karena banyak petani yang tidak menanam padi hitam dikarenakan umur yang sangat panjang dan produktivitas yang rendah. Untuk pengembangan padi hitam salah satunya dengan mutagen atau seperti iradiasi sinar gamma. Perlakuan kekeringan menyebabkan akarnya yang panjang dibandingkan pengairan normal. Pada pengairan normal, hasil dan produktivitas atau fisiologi tanaman padi hitam itu tidak begitu baik dibandingkan dengan cekaman kekeringan menurut Michel et al. Tahun 2012. Masalah kekeringan dapat diatasi dengan manipulasi lingkungan, salah satunya dengan pemberdayaan atau penggunaan pupuk silika cair. Tanah di daerah tropis kandungan silikanya rendah karena reaksi pelapukan yang sangat intensif. Perpindahan silika keluar areal persawahan terbawa oleh hasil panen menyebabkan terjadinya proses penurunan kandungan silika di tanah. Menurut Avila et al. Tahun 2010, pemberian silika cair dapat meningkatkan kandungan klorofil tanaman padi, meningkatkan produktivitas tanaman padi serta memanjangkan akar tanaman padi hitam. Pada saat kekeringan atau cekaman kekeringan, proses kelayuan lebih lama karena kandungan prolin yang meningkat. Tanaman dengan kandungan prolin yang tinggi dianggap mempunyai sifat toleran kekeringan dan menjaga turgor sel dan pertumbuhan akar pada kondisi potensial osmotik rendah. Maka dengan demikian dilakukan penelitian ini untuk menghasilkan kualitas padi hitam yang terinduksi sinar gamma terhadap cekaman kekeringan, dan aplikasi pupuk silika cair diharapkan memperendah genotip tanaman pada setiap varietas yang toleran terhadap cekaman kekeringan dan daya hasil yang tinggi. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pertumbuhan hasil padi hitam terinduksi sinar gamma 100 Gray pada kondisi stres kekeringan. Untuk yang kedua, bagaimana kandungan prolin yang berada atau yang terdapat pada tanaman padi hitam yang terinduksi sinar gamma 100 Gray. Yang ketiga, apakah padi hitam yang terinduksi sinar gamma 100 Gray dengan perlakuan pemberian pupuk silika itu adaptif terhadap kondisi stres kekeringan dan mempunyai daya hasil yang tinggi. Dan hipotesisnya, pemberian pupuk silika cair dengan dosis yang tepat dapat menjadikan padi hitam adaptif terhadap cekaman kekeringan dan berdaya hasil yang tinggi. Untuk waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Agustus tahun 2021. Dan tempatnya yang pertama uji lapangan berada di lab percobaan dan tempatnya di Janti atau Perum UNS. Dan yang kedua bertepatan di lab Universitas Gadjah Mada untuk menguji prolin. Pada penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap 3 faktor dan 3 ulangan. Faktor yang pertama, pemberian pupuk silika dengan dosis 2,5 ml per liter, yang kedua dengan dosis 5 ml per liter, dan yang ketiga dengan dosis 7,5 ml per liter. Untuk tahap penelitian ini, yang pertama persiapan benih, yang kedua persemaian, persiapan lahan meliputi kapasitas lapang, media, dan kemudian penanaman, perlakuan cekaman kekeringan, pemberian pupuk silika, pemeliharaan, dan pemanenan.
Kemudian dilakukan pengujian peubah. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama morfologi, fisiologi, dan biokimia. Pada morfologi ini pengukuran tinggi tanaman, berat kering tajuk, dan berat kering akar, rasio akar, luas daun, jumlah biji padi di setiap tanaman. Untuk fisiologinya di sini saya menguji transpirasi, laju fotosintesis, dan kondisi konduktif stomata. Pada peubah biokimia, di sini saya menguji kandungan prolin yang terdapat pada tanaman padi hitam. Kemudian yang terakhir analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan sedikit ragam uji F atau uji keragaman dengan taraf 5% dan 1%. Apabila dinyatakan berbeda nyata, maka dilakukan lagi uji di MRT dengan taraf 5%. Dan terima kasih. Itu adalah seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.